Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bahacal Channel. Dalam bahasan kali ini kita akan mencoba sebuah konten baru, terinspirasi dengan kejadian yang selama ini jadi buah bibir selama 2 tahun terakhir ini. Sudah hampir mendekati 2 tahun, mungkin ya 1 tahun setengah lebih, yaitu dengan kedatangan corona. Seperti yang kita ketahui nih, semuanya kita merasa dihebohkan, kita merasa heran, kita merasa kaget dengan datangnya corona yang berawal dari asalnya muncul di Wuhan, Cina itu. Ketika kemunculannya di Wuhan dan sangat menggemparkan dunia, pada saat itu jujur saja kita merasa bahwa negara kita sepertinya aman-aman saja. Negara kita tidak akan terimbas, negara kita tidak akan kena. Bagaimana di dalam era komunikasi modern seperti sekarang ini, kejadian yang terjadi di Wuhan itu betul-betul bisa kita konsumsi dengan sangat jelas pada saat merebaknya perkembangan dari hari ke hari, korban yang berjatuhan, yang meninggal dunia. Sampai saat itu pemerintah Cina langsung membuat sebuah rumah sakit raksasa untuk memberikan perawatan kepada rakyatnya yang terdampak. Kemudian kita pun menyaksikan bagaimana corona yang terjadi di Wuhan itu menyebar ke negara-negara tetangganya. Tetapi pada saat itu kita juga menyaksikan ada sesuatu yang lucu ketika nggak tahu lucu atau nggak tahu mereka bikin joke atau emang kenyataannya seperti itu, tetapi itu sudah ada jejak digitalnya ketika kita menyaksikan bagaimana seorang petinggi negara, para menteri mengatakan bahwa negara kita tidak akan sampai terkena yang namanya virus corona karena secara geografis kita itu terletak terlintasi garis khatulistiwa katanya. Kemudian ada juga yang berseloroh bahwa karena kita itu suka makan nasi kucing, jadi kita pun pasti tidak akan terdampak yang namanya virus corona. Kemudian ada juga orang yang mengatakan bahwa negara kita itu udah ada obatnya. Banyak saja makan soto Madura, karena soto Madura itu kaya akan rempah-rempah, dan rempah-rempah itulah yang akan membuat imun kita kebal gitu kan, bertambah untuk tidak terkena yang namanya virus corona gitu. Yang lebih geli lagi adalah ketika ada yang mengatakan bahwa untuk bisa mengobati atau terhindar dari virus corona itu ya joget TikTok gitu. Jadi pada saat itu ketika di negara lain merasa sangat khawatir dengan keberadaan virus corona, di kita justru pendapat-pendapat seperti itu. Apakah maksudnya untuk menenteramkan rakyat Indonesia atau mereka memang betul-betul abai? Wallahu alam gitu kan. Wallahu alam, kita tidak mengetahui secara detail apa yang dimaksudkan oleh mereka dengan ungkapan-ungkapan tersebut. Barulah gitu, ketika Presiden Jokowi mengumumkan bahwa di tanggal 2 Maret itu sudah ada kasus corona pertama ditemukan di Indonesia. Kasus corona pertama diumumkan di Indonesia yang menjangkiti salah seorang warga Depok gitu. Dan itu menjadi lumayan agak ini nih gitu. Kemudian
Meskipun kita udah mengatakan, presiden sudah menggarisbawahi bahwa sudah ada yang terkena di negara kita, tetapi tetap saja cenderung kita pun mungkin abai dengan kedatangan virus yang mematikan itu. Ketika negara lain sibuk untuk menutup pintu perbatasannya demi mencegah penularan virus corona yang dibawa oleh pihak luar, tetapi kita justru malah mengkampanyekan bagaimana agar orang-orang yang dari luar itu datang ke Indonesia. Ironi banget gitu. Pada saat orang lain mencoba untuk memperketat datangnya penyebaran virus dengan meminimalisir orang yang datang dari luar daerah, dari luar negaranya, untuk meminimalisir penyebaran virus corona, justru kita membuka selebar-lebarnya dengan dalih untuk meningkatkan pendapatan kita dari sektor pariwisata. Bahkan itu katanya kita mengkampanyekan gitu, membayar influencer gitu kan, untuk bisa merayu mereka untuk datang ke Indonesia. Termasuk mungkin yang datang itu adalah warga negara yang virus corona bermula gitu, warga Cina gitu. Nah, ketika Jokowi mengumumkan di tanggal 2 Maret itu negara kita sudah ada yang warga negara Indonesia sudah ada yang terjangkit virus corona, tetap kejadiannya seperti itu. Tetapi sedikit banyak kita pun menyadarkan bahwa meskipun kita daerah Katulistiwa, tetap aja kita ada yang terkena gitu. Kemudian apakah betul nanti si virus corona itu seperti yang dikatakan sang menteri akan sembuh dengan mengkonsumsi nasi kucing, yang justru bahkan sang menteri itu pun dia terjangkit gitu. Kemudian apakah betul orang yang terkena virus corona itu dia cukup untuk memperbanyak makan soto Madura yang banyak rempah-rempahnya demi menyembuhkan virus corona yang menjangkitinya? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian baru setelah itu ketika kita gembar-gembor untuk mendatangkan pariwisata dari luar, wisatawan dari mancanegara untuk datang ke Indonesia demi menghidupkan pariwisata di negara ini untuk meningkatkan ekonomi otomatis gitu ya. Tapi ternyata pertumbuhan corona itu semakin cepat dan sangat penyebarannya itu sangat cepat gitu. Maka mulailah gitu. Saya masih ingat pada saat itu tanggal 13, 14, 15 itu berada perjalanan ke Surabaya dan pulang tanggal 15 untuk mengantarkan siswa-siswi kami mengikuti final sebuah perlombaan tingkat nasional di salah satu universitas negeri di Surabaya gitu. Ketika kami kembali ke Bandung, dan ternyata itu adalah hari terakhir sekolah kami. Sejak tanggal 16 Maret sampai saat ini, bahkan mungkin baru beberapa bulan belakangan dari tanggal 15 September baru dibuka kembali PTMT, pertemuan tatap muka terbatas. Saya bahkan ada 2 orang siswa yang bareng saat itu selama 3 hari 4 hari di Surabaya, sampai saat ini belum pernah ketemu lagi gitu. Pada saat kita bersama dengan mereka di Surabaya, oh ternyata setelah pertemuan dari Surabaya itu kita tidak pernah bertemu lagi dengan Faras. Saya tidak bertemu lagi dengan Faustina, Faras, mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Meskipun tidak pernah ketemu lagi, tapi Bapak yakin kalian berada dalam keadaan sehat walafiat nih. Kemudian hari Senin pagi, saatnya seharusnya di Senin pagi itu saya dengan bangga memamerkan medali emas yang didapat oleh anak-anak, medali perak yang didapat oleh anak-anak, medali perunggu yang didapat anak-anak di momen upacara hari Senin
Tetapi sampai saat ini medali tersebut belum pernah terekspos, kecuali diekspos di media sosial. Bahkan mungkin untuk anak-anak yang meraih juara 1 dengan mendapatkan hadiah trip ke Malaysia dan Singapura, untuk Maulana, untuk Nadisa, kalian mungkin belum diambil ya gitu kan, bonus trip ke Singapura dan Malaysianya. Di hari Senin itu kita perpisahan di sekolah dalam keadaan sekolah yang lengang. Ingat, pada saat itu kita kembali ke rumah masing-masing. Besoknya kita tidak ke sekolah dan diumumkan selama 2 minggu ke depan sekolah diliburkan. Wah, aneh juga nih kita menghadapi libur sekolah yang bukan pada masanya gitu. Bukan pada masa liburan akhir tahun atau liburan lebaran atau liburan semesteran. Ini adalah liburan di tengah pembelajaran yang lagi sibuk-sibuknya, justru kita libur. Kemudian selama 2 minggu itu kita mulai jengah juga gitu, merasakan satu sisi aneh gitu dengan keadaan yang apa sih ini sebetulnya yang terjadi? Apa benar corona ini masuk gitu? Kemudian di sana juga kita diperlakukan semi lockdown gitu. Semi lockdown itu seharusnya kan di lockdown kita itu gitu. Kalau misalnya di lockdown, otomatis berdasarkan peraturan pemerintah tentang karantina nasional itu, pemerintah harus menjamin gitu rakyatnya minimal untuk kebutuhan selama di lockdown taruh 2 minggu. Seluruh kebutuhan logistik kepala keluarga itu harus dijamin oleh pemerintah. Walau alam bisawab, apapun yang terjadi pada saat itu, akhirnya diambil lah gitu kan, semi lockdown atau apa gitu kan, PSBB gitu. Nah, di minggu-minggu pertama kita menjalani liburan aneh itu, pembelajaran sudah mulai kita beradaptasi dengan pembelajaran online, walaupun misalnya betul-betul sangat asing bagi kita. Pada saat itu saya masih ingat bahwa penggunaan Zoom itu betul-betul sangat asing bagi kita, sehingga di 2 minggu pertama libur sekolah itu kita hanya menggunakan WA group atau WA group, video call WA group, kemudian Zoom belum betul-betul diitukan gitu. Ternyata mulai juga nih kita ada Zoom, fasilitasnya seperti ini. Ada Zoom meeting, ada Google Meeting gitu kan, Google Meet, fasilitasnya seperti ini. Oh, kita coba gitu. Ternyata 2 minggu habis masih keluar pengumuman dari pemerintah, sekolah masih diliburkan dalam jangka 2 minggu selanjutnya. Terus saja kan seperti itu. Diliburkan 2 minggu hitungannya, karena mungkin itu katanya berdasarkan masa inkubasi dari virus corona itu sendiri nih. Bulan Maret sudah habis, masuk bulan April. Pada saat itu kemudian ini si anak sudah mulai dibiasakan untuk belajar di rumah gitu kan. Apalagi si anak itu betul-betul harus terproteksi di rumah dengan mulai nih kita mengenal yang namanya protokoler kesehatan gitu. Kemudian protokoler kesehatan itu ada yang namanya social distancing juga gitu kan. Kemudian ada social distancing harus betul-betul diterapkan. Pada saat berada di rumah selama 2 minggu itu kita harus menjaga bagaimana nih kalau misal kita berinteraksi dengan orang yang di luar anggota keluarga kita gitu kan. Kita harus betul-betul menjaga jarak gitu, menjaga jarak minimal 1 meter dari ketika kita berinteraksi dengan orang lain gitu. Kemudian itu pemakaian masker gitu, menjadi sesuatu yang asing bagi kita yang orang Indonesia, terutama mungkin saya juga gitu, merasa asa tersiksa lah gitu kan kalau misalnya kemana-mana harus pakai masker. Kemudian setelah itu biasakan untuk mencuci tangan.
mencuci tangan dengan prosedurnya seperti anu. Kemudian biasakan juga untuk mencuci baju gitu. Kalau misalnya kita keluar rumah, habis dari luar rumah, pada saat ke rumah itu kita harus mencuci baju kita, langsung dicuci gitu. Jangan sampai si racun yang bersemayam atau si virus yang bersemayam dalam baju dan celana kita itu berkembang biak dan menular ke anggota keluarga kita. Kemudian di sana juga di dalam kebiasaan mencuci tangan, hand sanitizer gitu. Hand sanitizer adalah sesuatu yang mungkin saya sendiri merasa bagaimana gitu ya, agak lengket-lengketnya itu kurang enak juga sih gitu kan. Ketika kita terbiasa mencuci tangan dengan sabun aja juga merasa bersih, kemudian di sini kita harus menjaga kesterilan tangan kita, apalagi kalau misalnya dengan gambaran-gambaran penyebaran virus melalui ketika orang yang terjangkit itu kemudian dia meraba gagang pintu, atau pada saat dia membuka pintu, atau dia meraba pegangan tangga, atau dia meraba meja, maka apapun yang sudah diraba oleh orang yang terjangkit virus corona itu, maka di sanalah virus itu bersemayam. Dan ketika kita bersentuhan dengan apa yang sudah diraba oleh mereka yang tersuspek virus C19 ini gitu, akhirnya kan kita pun akan tertular. Ngeri juga kan gitu, benar-benar paranoid. Sehingga salah satu caranya yang paling praktis itu mematikan kuman dengan mencuci atau menggunakan hand sanitizer. Sehingga masker, hand sanitizer, kalau sabun tidak dikabarkan langka. Itu adalah dua benda yang menjadi primadona, sehingga keprimadonaan dua benda tersebut sempat langka gitu di pasaran. Kemudian yang namanya hand sanitizer itu adalah menjadi barang yang antik yang diburu oleh semua orang. Masker juga menjadi sesuatu yang teramat sangat penting pada saat itu. Nah, ini kemudian social distancing juga gitu. Kita untuk memberlakukan social distancing itu Masya Allah lah gitu, merasa keberatan gitu. Merasa keberatan dalam artian kan dalam istilahnya peribahasa kita, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ketika datangnya corona, bersatu kita runtuh, bercerai kita teguh. Kan kebalik gitu. Kebalik banget gitu. Kebalik banget karena dengan adanya anjuran untuk menjaga jarak dengan siapapun, terutama orang yang di luar anggota keluarga kita, itu adalah sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir penyebaran virus corona gitu. Satu sisi, aduh ya Allah, kita yang apalagi sama teman dekat gitu kan, merasa bagaimana gitu kan. Kita udah biasa saling peluk atau saling rangkul dalam salaman kita, cipika-cipiki dalam salaman kita. Saat itu kita harus mengubahnya. Ketika dinyatakan bahwa corona sudah tiba di Indonesia, kita harus mengubah budaya tersebut. Efek negatifnya, ketika kita betul-betul merasa harus mencurigai, harus dengan mencurigai dalam tanda petik gitu. Kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Kita harus betul-betul menerapkan social distancing sebagai salah satu protokoler kesehatan. Kemudian kita harus memakai masker. Kemudian kita juga harus mensterilkan tangan kita dengan cuci tangan dan hand sanitizer gitu. Di sisi lain, kok ada muncul anggapan gitu kan, kok tega banget ya kita sama teman kita sendiri. Tapi bagaimana lagi, itu udah emang prosedurnya seperti itu gitu. Bahkan oleh sebab itu, di awal-awal, di masa-masa awal Indonesia dinyatakan sebagai daerah pandemi juga gitu, terjangkit di pandemi juga, maka
Bagaimana ya stigma negatif terhadap mereka yang tertular virus itu betul-betul menjadi menjangkiti lah, saya yakin gitu. Ada orang yang terjangkiti virus corona itu, maka wah semuanya akan menjadi gimana ya gitu. Yang menjadi korbannya itu adalah orang yang dinyatakan positif itu betul-betul mereka jujur aja gitu. Jadi dijauhi gitu, diasingkan gitu. Seolah-olah mereka itu yang akan membawa kemudorotan gitu. Sehingga bahkan ya bagaimana ya gitu. Ada rasa takut kalau misalnya kita berinteraksi, wah teman kita udah terkena nih, tetangga kita apalagi udah terkena nih. Kita mengurung diri, kita jangan sampai berinteraksi dengan mereka. Padahal kan gitu, untuk beberapa jarak itu dalam jarak tertentu itu kita aman untuk berinteraksi dengan mereka gitu. Meskipun ya jujur aja gitu, masih banyak orang yang peduli ketika ada rekannya, ada saudaranya yang terkena, maka disalurkan bantuan makanan selama mereka melakukan isolasi mandiri gitu. Makan pagi, makan siang, makan malam, terus dijamin oleh tetangga-tetangganya saling bantu. Itu adalah sesuatu yang sangat positif ketika mereka tidak mengucilkan orang yang tertular virus COVID-19. Mereka justru membantu mereka untuk melakukan isolasi mandiri untuk tetap selama 14 hari berada di rumah, tanpa belanja ke warung, tanpa sholat ke masjid, tanpa melakukan aktivitas apapun. Selama 14 hari itu mereka harus tetap berada di rumah. Oleh sebab itu, untuk menjamin mereka tetap berada di rumah, maka dengan kesadaran masing-masing tetangganya saling bantu-membantu, itu adalah sesuatu yang bagus. Meskipun tidak sedikit pula di antara tetangga kita yang masih terkena fobia, paranoid dengan tetangganya apabila mereka terjangkit virus C19. Salah satunya mungkin paranoid itu ya betul-betul gitu. Bahkan justru dia memberikan judge negatif gitu. Bahkan pernah terjadi ketika pemakaman salah satu rekan, orang tua rekan, sahabat gitu. Dia diitukan suspek C19 dengan ciri-cirinya dia komorbid, mempunyai penyakit bawaan, kemudian dia meninggal, ada sakit pernapasan, tetapi hasil PCR-nya belum keluar. Pada saat beliau meninggal, almarhum meninggal, kemudian dimakamkan dengan memakai protokol kesehatan, meninggal sebagai pasien COVID, otomatis kan si mayatnya tanpa diapakan gitu kan, langsung di petinya diikat pakai plastik, kemudian dimakamkan di makam khusus korban COVID. Yang sangat mengerikan, pemakaman itu hanya boleh disaksikan oleh keluarga inti saja. Meninggal jam 11, dimakamkan jam 3, hanya disaksikan oleh anak dan istrinya saja. Kemudian stigma yang berkembang di masyarakat itu, wah ini meninggal nih, ini meninggal karena COVID, padahal hasil PCR-nya belum keluar. Pada saat hasil PCR keluar ternyata hasilnya negatif. Innalillahi kan gitu. Beliau sudah dicap gitu kan sebagai orang yang terkena mati karena COVID. Kemudian tetangga menjauhi, bahkan satu RW, satu daerah itu semua jadi buah bibir bahwa di RT kita sudah ada yang terkena. Akhirnya makam yang baru
jenazah yang baru dimakamkan beberapa hari itu kemudian dibongkar kembali, dipindahkan ke pemakaman keluarga. Betul-betul sangat miris nih gitu, terutama dengan stigma negatif masyarakat yang belum tercerahkan pada saat mereka menerima kenyataan bahwa memperlakukan orang yang terkena COVID itu seperti apa gitu.